Islam TV, menjalin ukhuwah, menebar kebaikan. Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampunan. Ini tidak berhenti loh ya, terus. Iya, setiap doa. Di antaranya pakai Robbi firli wali walidayya warhamuma itu. Ini terus ini sepanjang waktu, lebih-lebih ba'da sholat wajib dan sholat malam. Ini yang diutamakan. Ya, ini harus ini. Wa ing fadu, memenuhi ahdihima, janjinya. Janji itu berupa utang, berupa wasiat, nazar, utang puasa. Itu yang dimaksud infadu, memenuhi. Jadi orang tua pas Ramadan sakit, ya, puasa dulu. Selama sakit ini kan bagi orang yang kerjakan di hari lain kan gitu. Nah, selama sakit, misalkan sakitnya seminggu, utangnya seminggu itu. Meninggal, warisnya yang anaknya adalah pitu, poso bareng teh. Ya udah cok gitu loh ya. Hanya satu hari ini 7 anak. Lah, puasa sisanya kan beliau sudah meninggal, berarti bukan utang. Itu termasuk ahdi hima. Jadi ahdi bisa janjinya berupa wasiat mungkin. Tapi ini yang positif ya, wasiat boleh dibatalkan kalau bertentangan dengan agama. Contoh, orang tua mau meninggal, pesen sama anaknya, seluruh hartaku nanti diwakafkan. Nah, ini bisa ditolak. Ya, itu bisa ditolak itu. Nanti dibicarakan oleh ahli waris yang diwakafkan berapa gitu aja. Tapi yang diutamakan ahli waris. Mim ba'dihima, ya, ini. Setelah meninggal. Jadi sholat, istighfar, memenuhi janji. Terus yang keempat, wasilaturahim. Silaturahim itu pada saudara orang tua, kerabat orang tua, sahabat orang tua. Kenalan, lebih-lebih relasi dagang, misal terus diparani terus. Ya, yang umpan papan ini Bendino moro yo beda. Alati yang latu solu, tidak terlaksana silaturahim latu solu, tidak terlaksana silaturahim illa bihima, kecuali ada sambungnya dengan beliau. Oh, pernah apa maksudnya gitu? Oh, pernah saudara, maka terjadilah hubungan silaturahim harus dilaksanakan. Apalagi syakik itu saudara sekandung. Karena dia nanti sepupu, terus apa lagi? Banyak lah gitu ya. Sepupu itu nak dulur nih. Wa ikramu, dan memuliakan atau menghormati. Wa ikramu, dan menghormati sodikihima, teman-temannya. Orang tua itu temannya siapa saja, lah dimuliakan, dihormati. Di antaranya dengan mengunjungi
Loh kok mengunjungi kok tidak disebut silaturahim? Karena bukan saudara. Silaturahim itu kalau ada hubungan saudara. Dulu terus adik ya diparani kakaknya ngomong, nangis. Minta maaf karena saya lebih muda. Kok malah dikunjungi. Ya ora apa-apa jan. Ning Jawa tadi gitu ya. Ya budaya. Ya kalau sekedar gitu aja monggo, tapi kalau bersikukuh wong saya kakak kok ngunjungi ra gelem gitu. Jangan sampai. Itu tidak boleh dalam agama. Ini silaturahim. Lah, nek teman kan di luar lingkaran ini, maka tidak dikatakan silaturahim. Gitu. Pun cetong ya. Jadi ini maka ikromu sodikihima tidak silaturahim. Itu maksudnya begitu. Lah terus sekarang dalam bahasa Indonesia pakai bahasa umum. Angger dolan niate pertama silaturahim, niate kedua ini arep golek dagangan. Niat ketiga golek utangan gitu, seterusnya. Silaturahim yang ditonjolkan padahal tidak ada hubungan persaudaraan. Lah dalilnya apa untuk umum? Kita saudara karena imannya sama gitu. Ya alasannya ada, wong innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu satu sama lain bersaudara. Ini yang betul-betul oleh Allah dianjurkan wajib bersaudara, silaturahim itu tadi, saudara dan kerabat. Tapi nek tidak ada itu hubungannya, namanya ukhuwah Islamiyah. Nilainya sama, cuman nanti tekniknya beda, terutama pada bidang warisan. Itu agak jauh nanti bedanya. Tentu diundang ya sekedar datang. Nenek ngikuti jamuannya hati-hati. Nah gitu loh. Datang tuh ya nemoni, biar tahu gitu. Terus nanti kalau ada ya keluarganya yang meninggal, sekedar takziah. Moni terus menjauh. Nah gitu. Sikapnya harus dijaga karena ini akidah. Jadi nek mantu ya umpama direkrut jadi among tamu nanti alasan ya bisa lah gitu ya. Ya pokoknya yang kira-kira tidak menyakiti hati gitu. Nek wis hati-hati masih sakit hati ya wis nasib. Itu kan hanya hubungan duniawi. Allah tidak nyalahkan kok. Yang penting Allah nyalahkan gitu. Memang berat itu. Ya, untuk hubungan orang tuanya begitu sampai anak-anak gitu, karena beda agama. Tapi sama bapak ibu dekat gitu. Nah, dengan anaknya kan sudah. Jadi pernah anaknya ngeritik saya, orang Islam tuh gini, pokoknya ngelek-ngelek itu. Jenengan tuh Kristen tuh ndak tahu wilayah Islam, ndak usah ngomong tak gitu kan. Islam tuh gimana kan ndak tahu kok bisa ngelek-ngelek. Dan jenengan kan ndak tahu agama. Aku ya orang ngelek-ngelek agama mah. Ya udah, kamu pilihannya gitu ya monggo, saling menghormati. Gitu. Hadisnya sahih, saya blog ini. Saya pilih yang ada harokatnya. Nah ini rawahu Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi mau berbaur terus sabar terhadap keburukan. Nah ini. Jadi ini berbaur tidak ikut. Tapi di situ gitu. Ini nek tirakatan ini ikutnya ini. Dan di tempat saya itu biasanya diawali dengan ngedep tumpeng tirakatan. Seluruh warga RT itu, RT itu diundang. Nek hanya
awal-awalnya ngedep bunceng itu tahlilan. Saya belum datang kalau itu. Nanti itu rampung, kan dengan pengumuman lomba-lomba. Lah datang. Itu kan berbaur namanya. Ya, jadi acara yang bertentangan dengan Islam kita tidak ikut. Mending campur dengan masyarakat itu. Itu namanya siasat. Ya. Contoh yang lain, di tempat saya juga kejadiannya, ada orang meninggal karena disembelih. Berarti kan orang yang tidak benar itu. Lah usut punya usut ternyata itu habis ngerampok. Karena dia yang paling menang di kelompok rampoknya itu, dia yang bagi. Kelihatannya sama menurut yang menyembelih. Ternyata dia yang paling banyak bagiannya. Sikap kita, jamaah nakal disuruh mendoakan. Bingung itu imam ketua takmir, gimana Pak Ilham? Ya mau no. Lah masa itu penjahat didoakan? Lah mau itu tadi disuruh berdoa, bukan mendoakan. Loh, beda tuh. Oh iya ya. Lah terus doanya gimana? Seharusnya yang berbunyi hu diganti hum. Nah, jadi Allahumma maghfir lahum warhamhum, tak kasih contoh gitu. Akhirnya mau. Itu contoh berbaur. Jadi semacam itu. Wahai Nabi, engkau kan dijamin masuk surga. Kok masih sholat malam? Dan lain-lain gitu ya. Jawabannya, apakah kamu tidak senang melihat hamba Allah itu bersyukur? Karena saya bersyukur dijamin masuk surga, inilah wujud syukur saya. Nah gitu. Itu jadi berterima kasih kepada Allah. Yaitu yang kita tiru. Kita diberi macam-macam. Lah syukurnya mana gitu. Lah macam-macam itu apa? Banyak ya. Banyak. Kesehatan, syukurnya mana? Bisa melihat, syukurnya mana? Bisa kenyang. Dan jenengan dek wingi nyawal betul. Nah, itu kurang bersyukur berarti. Lah nek mboten nanti di sahur Senin Kemis gitu. Ya semampunya, ning aja mung sebulan. Ya paling tidak 3 bulan ya, sak cawu. 3 bulan sampai 4 bulan. Kita harus sholat. Berusaha baik. Gitu. Berusaha baik. Lah caranya berusaha baik apa? Belajar terus. Itulah hidayah. Jadi jangan malah ngendoni. Kita sholat belum tentu masuk surga, betul itu. Karena tidak mau belajar gitu. Sholatnya itu. Kan banyak itu. Jadi Allahu Akbarnya gerakannya saya sudah tidak pas. Gimana mau masuk surga kan gitu. Itu yang dimaksud di situ. Ning orang yang berusaha betul, usahanya dilakukan, nah itulah hidayah. Maka Allah menegur nabinya, wahai Nabi, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, yaitu pamannya. Kalau memang dia tidak mau belajar. Wong dia tidak mau, kan gitu. Innaka lan tahdi man ya. Kamu tidak bisa memberi hidayah pada cintai, maksudnya pamannya Abu Thalib itu. Akhirnya kan tidak dapat hidayah karena tidak mau. Nenek, ada orang yang sholat kemudian berusaha belajar agama dengan baik, itu artinya mau. Maka ketika Nabi bersabda yang artinya semua akan masuk surga kecuali yang tidak mau, kan gitu. Lah gitu. Lah siapa yang ngikuti aku? Wes cetok tuh, nanti jenengan jelaskan. Itu benar ning orang yang sholat ngawur gitu. Lah sholat sing orang ngawur gimana?
Ya kita belajar, mempelajari Quran hadis, nanti akan ketemu sholat yang baik itu gimana. Ning jaminan dijamin, itu sudah jaminan. Cuman kualitasnya satu sama lain kan beda. Ya, kualitasnya beda-beda, tergantung. Ikhlasnya beda-beda gitu. Nilai ikhlasnya sejauh mana? Contohnya jenengan sampai ke sini itu ada nilai ikhlasnya. Meskipun belum 100%. Nyatanya tekonggon gitu loh. Ini lahiriah. Soal nilainya berapa? Hanya Allah yang tahu. Tapi nek ditanya sudah ikhlas, sudah. Mau nyatanya bisa sampai tujuan kok. Cuma nilainya ada yang 20, ada yang 10, ada yang 50, kita kan tidak tahu. Tapi nek ikhlas sudah gitu. Hanya nilainya beda-beda. Maka nek orang yang sudah sholat terus mau berusaha mempelajari agamanya, itu dijamin masuk surga. Lah mampir neng neraka pora lah itu iya ndak tahu kan gitu. Maka harus belajar terus. Nek ngono, nek ngini terus saya mesti mampir karena apa? Tahu. Tapi nek ndak mau belajar apa tahu? Nah gitu. Maka Nabi menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang baik, wahai umatku sing muslim, itu yang mau belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu, nek pengen tambah baik, ajarkan kepada yang lain. Nah, ini. Jadi seperti itu. Zakat bisa dibagikan 8 asnaf. 8 asnaf. Ya, tidak apa-apa, memang betul. Apa? Itu harus dijelaskan. Nek zakat fitrah itu fakir miskin yang diutamakan. Nek zakat mal yang 8 itu skala prioritas. Jadi tidak, misalkan 3 juta dibagi 8 sama rata. Tidak boleh, karena masih ada fakir miskin. Lah ngambil wong sugih. Masuk sama. Nah gitu loh. Jadi di situ letaknya. Jadi misalkan fakir miskin dapat 500, ngambilnya 500 kok sama. Wong ngambilnya sugih-sugih. Itu Nek Umar disalahkan. Nek Umar langsung salah. Kamu itu kaya, memang jadi amil, lebih berhak mana? Jadi kata-kata lebih berhak. Nah, gitu. Contohnya ketika ngadili Khalid bin Walid, memberi hadiah temennya, hadiahnya saja oleh Khalid sudah hati-hati loh, tidak diambilkan dari gaji. Karena ini gaji ini milik negara menurut Khalid. Jadi Khalid itu tidak mau digaji. Nah, Khalid sekarang kan ngoyak-ngoyak gaji. Iya. Ini tidak mau gitu diambilkan dari gaji, diambilkan dari hartanya sendiri, diberikan kepada temannya yang jadi gubernur sebagai hadiah, berarti sodako itu. Itu disalahkan oleh Umar, dihukum. Terus Khalid menerima hukuman itu. Terus ditanya oleh sahabatnya, kamu dihukum oleh Umar? Enggak. Ya siapa? Allah yang menghukum. Itu saking iman kuat itu begitu. Tidak nyalakan Umar. Ini Allah yang menghukum saya. Kenapa? Saya orang Arab, saya orang Islam, tidak paham tentang 8 asnaf. Nah, coba Khalid sekarang dihukum. Nah, ini, karena yang dilihat apa? Aturan Allah gitu. Bukan Umarnya. Ini contoh. Jadi skala prioritas tetap diutamakan. Dibagi 8 boleh, ning aja padha, maksudnya gitu. Ya, peristiwa pasti ada hikmahnya. Tahunya untuk mengetahui hikmah itu ya nantinya setelah kejadian. Kalau mau bersabar, saudara kerabat dulu. Yang dilihat, maksudnya dilihat itu saudara dan kerabat, ada enggak yang pantas dikasih sodako? Gitu nggih.
Jangan ditanya, nek ditanya kamu pantas ya? Oh pantas, gitu. Iya, anggar urusan duit merah-merah ini pantas terus. Ya ini kalau kerabat saudara sudah tidak ada, baru sahabat dekat. Nah ini, wah kayak koncoku usaha kok utangnya wakeh, ya sudah ke sana aja. Ya, itu syukurnya gitu. Dan bila mendapatkan keburukan, ya, mampu bersabar, bolak-balik pameran kok dijeloki regone. Ya sudahlah, memang ini rezeki saya, jangan malah dendam. Nah, gitu. Iya, sabar. Nggak boleh, gremeng ya, nuduh ya nggak boleh, prasangka buruk. Dipegang teguh. Jadi kalau kita sikapnya belum mengagumkan, berarti imannya masih tanda tanya. Jadi gitu ya. Yang buruk juga begitu, kita harus bersabar. Jadi orang lain tuh senang melihat sikap kita gitu. Jadi tidak malah ngundang tanda tanya. Kayak kita ustadz nih kok, nah gitu. Maka hati-hati, wong direwang hati-hati, salahnya masih banyak. Gara-gara ada kata-kata ini, ila, yang artinya kecuali. Pak Ila tadi kan menyampaikan bahasa pakai kecuali, itu yang salah. Itu, neng masjid itu, saya hadapi bertiga mereka. Saya sendirian. Nah terus tak tanya, Mas jenengan, ila itu tahu dalam Al-Quran ada. Waduh Pak, saya hafal. Gitu ya. Memang yang dua hafid. Oke, nek hafal namanya apa? Menengah diglu gini. Duh berarti kamu tidak tahu itu ilah. Menengah gitu. Ilah itu namanya istisna. Lah istisna itu ada berapa? Tidak tahu. Langsung tak unek-unek. Lah kamu itu bahasa aja tidak tahu, bisa nyalakan saya itu gimana? Nah, gitu kan. Al-Quran dibaca untuk apa? Tak gitu kan. Kamu hafal nih kok tidak diamalkan. Lama nganti 2 jam. Sampai begitu. Kita sahabat diladeni aja gitu. Yang penting dalilnya pas gitu. Terus tak dalili hadisnya ini tolong dibaca kitabnya ini. Sekarang malah baik 2 orang itu. Awalnya gua mencak-mencak itu. Ya, itu contoh menghadapi. Jadi yang penting kita jangan ada istilah tidak suka itu jangan. Contoh-contoh memang kita ini istilahnya waswul fikri ya, perang urat saraf dengan non muslim. Jadi kita itu diadu. Kan bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Wah itu gampang diadu gitu. Maka sikap kita pada surat 22 ayat 9 berapa ya? Tak carikan dulu ya. Di huwa itu Allah, samakum memberi nama kamu wahai orang Islam muslim. Ini Allah yang jadi kelompok kita itu kelompok muslim, tidak muslim A, tidak muslim B, tidak muslim C dan seterusnya. Iya, muslim mendunia ini. Mingko belu dari dulu, wafiada sampai saat ini. Nah nanti hari akhir ya sampai saat hari akhir itu. Pokoknya saat ini itu panjang. Jenenge muslim, gitu, tidak muslim A, tidak muslim B, tidak muslim C. Jadi nek sing ngaku Sunni, Wahabi, Syiah yo, nek Syiah disalahe kabeh salah itu. Wong Quran mengatakan muslim, tidak ada muslim Sunni, tidak muslim Wahabi. Nah, ini seperti ini. Lah terus yang dipegang apa? Liyakuna rasulu syahidan alaikum. Apa yang dibawa oleh Rasul itu yang dipegang. Berarti Quran, hadis ya sudah. Jadi nek muslim A ngelok ke muslim B berarti tidak berpegang pada Al-Quran. Karena Al-Quran melarang ngelok ke. Jadi cetok banget. Ini nyatanya saling memperolok-olok. Mulai ketika di Bulu saya dilok ke, alhamdulillah dosane kelong. Nah, ini. Ya gitu, pokoknya kita harus
Ya, bersabar itu sulit gitu ya. Dalam hadis yang lain, sabar itu seperti menggenggam bara. Sulitnya. Nah, sulit toh. Ketika jenengan dilokke, kowe ngaji ini karo sapa? Pak Ilal. Wah, ngene. Terus gimana coba? Lah nek jenengan mangkel ning tetap bicara baik, bagus itu. Wal kadhiminal ghaidha, bagi orang yang panjenengan bisa menjaga takwa. Tapi begitu dilokke mangkel bengok-bengok semu ya merkitik berarti nesu, itu ndak boleh. Saya tidak harus dibela, yang dibela Quran hadisnya. Kita syukuri subhanakallah wa bihamdika. Sekarang